Kita di dunia ini singgah saja, tidak lama di dunia ini, semua tidak lama. Dunia alam kematian, semua masuk dunia pasti mati. Setelah alam dunia, baru alam kehidupan lestari, tidak ada batasnya. Dan di dunia ini alam kematian, siapa yang tidak mati? Rasul, nabi, ulama, filosof, raja, semua mati. Mati. Semua mati. Pokok alam kematian. Dan alam kehidupan itu setelah barzah, setelah alam kubur, baru itu alam kehidupan hidup tidak ada batasnya. Dan kita mengkholi Mbah Kyai Syanta ini syukur kepada sesama manusia. Bentuk syukur umat Islam Jamaah Sejahtera, bentuk syukurnya diwujudkan khol Sang Kyai Ahmad Syuhada. Karena yang kita tempati ini babatannya Kyai Ahmad Syuhada. Dan jasanya Kyai Ahmad Syuhada itu di antara jasanya, tempatnya ini tempat orang ribuan, hampir dari seluruh Indonesia datang di sini, ya di tempat ini. Nomor 2 dasarnya itu di sini lanjutan pesantren Dongduri. Dongduri itu pesantren yang dibangun oleh Mbah Kyai Ahmad Syuhada. Kemudian saya lestarikan, saya membangun pesantren Majma' Bahrain. Ini lanjutannya, istiqomahnya. Makanya saya namakan Majma' Bahrain, Majma' al-Bahrain. Majma' itu pertemuan, Majma' pertemuan. Bahrain ini 2 lautan, bertemunya 2 lautan. Lautan pertama, lautan kesadaran beragama. Nomor 2, lautan kesadaran bernegara. Itu namanya 2 lautan. Karena 2 kesadaran itu seperti laut luasnya. Mengapa saya namakan Majma' al-Bahrain? 2 kesadaran. Karena banyak orang-orang yang beragama tidak sadar kalau dia itu beragama, khususnya Islam. Banyak orang Islam ngaku umat Islam beragama, tapi nggak sadar kalau dia itu beragama. Buktinya banyak yang melanggar agama. Itu banyak. Dan kesadaran bernegara. Banyak orang masuk, saya warga negara Indonesia,
Tapi banyak yang melanggar, ada yang korupsi. Itu semuanya nggak sadar. Wong nggak sadar itu mendem namanya. Jadi maju pak bertemu. Bahro ini dua lautan. Lautan kesadaran beragama, lautan kesadaran bernegara. Paham ya? Dua lautan paham? Lautan kesadaran agama, dua lautan kesadaran negara. Dan negara kita ini diawali dari berkat rahmat Allah. Makanya ini yang saya ambil, saya dengan bukan semata-mata hasil perjuangan kita. Kalau semata-mata kemerdekaan bangsa Indonesia, negara ini semata-mata hasil perjuangan kita, ini kufur hukumnya, mengingkari anugerah Allah, namanya kufur. Jadi pembukaan undang-undang untuk menyelamatkan bangsa ini, jangan sampai menjadi bangsa yang kufur, supaya menjadi bangsa yang syukur, mensyukuri nikmat negara, mensyukuri nikmat kemerdekaan dan lain-lainnya. Itu jangan sampai menjadi umat kufur. Kufur semua masuk neraka. Karena ini sudah maklumat wujudnya. La in sya'artum la azidannakum wa la in kafartum kufur inna adzabillah syadid. Kata Surat Ibrahim ayat 7. Ini maklumat ilahiyah tegas. Dan kita hal ini mensyukuri atas jasa jalannya Mbah Syuhada. Termasuk Mbah Syuhada punya putra Haji Abdul Muti. Haji Abdul Muti punya putra MMMM. Jadi ini termasuk mensyukuri Mbah Syuhada yang dari Demak Kadilangu. Perang Diponegoro 5 tahun lamanya, mulai tahun 1900 terakhir perang tahun 1935 tahun. Selesai perang Diponegoro, ulama-ulama Jawa Tengah yang dukung Diponegoro hijrah ke Jawa Timur, ada hijrah yang Jawa Barat dan sebagainya. Setelah hijrah ke Jawa itu, di Jawa Timur mendirikan benteng Islam, yaitu pesantren didirikan, kemudian mendirikan zawiyah tarekat, kemudian mendirikan musola jutaan seluruh Indonesia. Ini benteng Islam, supaya agama penjajah ini
tidak bisa menguasai. Maka sampai sekarang ini Islam tetap mayoritas tidak bisa berubah. Karena benteng-bentengnya itu ada. Benteng pertama torekot, apapun namanya torekot. Benteng yang kedua ini musola yang jutaan banyaknya. Benteng yang ketiga ini pesantren, termasuk pesantren Majma'al Bahrain. Kan berulang-ulang saya terangkan, berulang-ulang saya terangkan. Ini benteng. Maka saya 10 tahun di Lamongan dipanggil ibu saya, kongkon ngedek no pesantren saya kurang, semua saya tinggalkan. Ekonomi mapan saya tinggalkan, nama sujan mapan saya tinggalkan, istri pun saya tinggalkan. Saya menteno bangun benteng Islam ini dengan ikhlas. Makanya sampai sekarang saya dukung masalah syukur sedekah. Saya dorong melalui kesadaran masing-masing. Alhamdulillah sekarang hasil, walaupun belum merata, berhasil. Semangat sedekah rumah, dan yang akan datang ini lagi opsi akan membangun rumah lebih banyak lagi. Jadi selain Gibra, opsi Front Ketuhanan Yang Maha Esa, organisasi pemuda akan membangun rumah syukur untuk lagu-lagu kebangsaan Indonesia dan untuk Sumpah Pemuda dan lain-lainnya, dipersembahkan kepada bangsa kita yang memang membutuhkan, tidak pandang agama Kristen, agama Hindu, boleh saja agama Islam yang dibuatkan, veteran dibuatkan. Ini banyak pendidikan dia ini sampai di sekolah-sekolah sini mulai TK sudah dibilang masalah Pancasila. Ini namanya pendidikan kesadaran bernegara, lengkap. Banyak orang yang bernegara tapi nggak sadar kalau bernegara. Banyak orang yang beragama Islam tapi nggak sadar tidak beragama Islam. Orang nggak sadar itu orang koma, ya, nggak sadar, belum sadar. Orang bisa sadar mendem namanya dan sadar itu syukur. Ini cara berpikir mulai saya ajari, saya buka super luas, cara berpikirnya luas. Kitab suci Al-Quran, kitab Injil, kitab Taurat, ya, kitab Bible, Mahabharata,
kita itu. Semua itu kitab tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai sikil, tidak bisa berbuat sendiri, tidak bisa berjalan sendiri. Yang punya tangan, punya sikil itu kita ini. Tangan kita ini akan bicara kepada Allah. Lesan akan dikunci, ya biasa dusta ini dikunci, berkata tidak ada fakta, ini dikunci. Tangan ini akan dan sikil kita ini menjadi saksi. Baca dalam surat Yasin, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada suatu hari lesan akan diganti, akhtimu ala afwahihim, tidak bisa ngomong. Wa tukallimuna aydihim, yang ngomong kepada saya tangan, dan yang batas hadi arjulun, yang menjadi saksi sikil, menyaksikan dimakan apa yang kamu berbuat tadinya. Mulanya wudhu itu tangannya dibasuh, sikil dibasuh. Ini perlunya. Itu pelajaran untuk khayal salat itu. Karena tangan ini membuat ibarat kuasa. Semua di tangan saya. Begitu. Rezeki di tangan saya, kekuasaan di tangan saya. Ini mempunyai lambang besar. Cuma berjalan itu kan sikil. Ini supaya luas, memahami Al-Quran supaya luas, memahami undang-undang negara. Ritual tidak ngerti maksudnya ritual. Ya. Ngomong tidak ngerti apa yang diomongkan, kaset. Manusia kok belajarnya dipakai karo kaset. Kaset yang ngomong tapi nggak punya pengertian apa-apa. Ini banyak ini. Banyak orang pidato mulut bahasanya itu bahasa internet, bahasa itu, tapi tidak mengerti apa yang diucapkan. Ini kan programnya kaset. Kalau piringan hitam nak disetel dapat money, tapi piringan hitam kaset itu tidak punya pengertian. Ini menjatuhkan martabat. Sudah ditulis 17 Agustus kemerdekaan bangsa ini. Tapi tidak ngerti 17 Agustus kemerdekaan ini tidak ngerti. Itu gak ngerti ikut dosa besar. Buji orang sa Indonesia, buji orang sa dunia. Ini karena tidak sadar bernegara, sadar duit yang disadari duit, bayaran munggah, jaminan masa tua, cuma itu tadi lah. Oh bernegara kok kayak ngomong kok gitu loh. Jadi salah. Ini banyak orang yang kufur. Ya. Maka saya ajak syukur, bukan kufur. Saya ajak menjadi seluruh
menjadi umat yang syukur, yang mau. Tapi kalau ingin terkabul, silakan kabul, gak gandoli. Apa milihnya surga, apa milih neraka, itu terserah mana yang dipilih. Siratal mustaqim mulai di sini kepreset, sak terus kepreset. Kalau kita tokoh nasional, begini bener, sak terus bener, betul. Jadi supaya disadari, hal ini mensyukuri sesama manusia, khususnya kalau di sini ini kepada Mbak Yai Syurga, Yai Jamrozi, Yai Pahlal, Yai Abdul Karim, ini semuanya bangun pesantren. Kiai Abdul Karim saking cepril Kendal. Abdul Karim menurunkan ya Haji Muhammad Amin. Haji Muhammad Amin menurunkan Mbah Nakira menurunkan ibu saya Nasira menurunkan saya. Pesantrennya sudah punah. Itu belakang Kiai Ahmad Zamrozi Jatiroh. Dulu itu pesantren besar Jatiroh. Kiai Ahmad Zamrozi menurut Kiai Ahmad Falal itu abahnya mak saya, kemudian dari saya pesantrennya sudah punah. Ada. Pesantren Kiai Haji Ibrahim saking Demak, yang di Mancar sana, sekarang sudah punah. Kiai Haji Ibrahim menurunkan itu yang bareng marfu'ah ini tiga wabah Raja menurunkan data Haji Abdul Aziz menurunkan adil ini Haji Abdul Aziz harus bencana merah di sana menjadi kiai menurunkan Khalis itu sekarang mendirikan pesantren hafalan Quran. Jadi ini benteng-benteng semua ini, benteng-benteng semuanya, benteng-benteng semuanya, semua anti penjajahan. Penjajahan dari sekarang sudah kiamat, tapi mentalnya sebagian masih nyusup di segala lini mentalnya. Mentalnya penjajah, ya. Bukan penjajah dirinya, mentalnya, pikirannya masuk sampai sekarang nyusup di segala lini kehidupan. Buktinya tak terbilang banyaknya. Buktinya ini mental penjajahan. Penjajahan ini yang merusak. Dan ini penjajahannya akan habis oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Baca aliran ke-1 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa oleh
penjajahan di atas dunia harus dihapus. Bukan di atas Indonesia, dunia harus dihapus. Ini bunyinya pembukaan. Orang-orang yang baca itu, orang-orang apa gak paham tak? Yang dihapus bukan manusianya, penjajahannya, sifat rakusnya, sifat tomaknya, sifat kementerusnya, sifat-sifat jadi Tuhan. Itu harus dihapus. Sifat zalimnya, sifat khianatnya, itu semua mental penjajahan. Ini harus dihapus. Sekarang belum bersih, ya, belum bersih. Mentalnya itu masih banyak di Indonesia. Buktinya banyak korupsi jamaah. Itu mental penjajahan itu. Mental penjajahan. Tidak cinta tanah air. Ini mental penjajahan. Tanah air kita yang jajah orang lain, membuat ibu untuk menjarakan bangsa kita di penjara. Bangsa kita dipecah sebelah. Kesadaran dimatikan. Sampai gak sadar 400-300 tahun yang tidak sadar bahwa negara kita dianggap negara wong liya. Dia menjadi orang asing di sini, menjadi budak orang asing. Nah ini yang benci lagi. Baca sendiri dan buku Indonesia Menggugat karangannya I.R. Soekarno setelah dipenjara di Sukamiskin, muncul buku itu, baca sendiri. Maka oleh karena banyak yang belum sadar bernegara, saya usaha ikhtiar walaupun setetes air mendirikan pesantren jati diri bangsa. Cek ngerti jati diri bangsa, cek ngerti, jadi bujuk terus oleh mental penjajahan ini. Bagaimana sang sorone waktu dalam penjajahan? Saya ini ikut perang gerilya agresi kedua. Saya ikut perang. Teman saya banyak yang meninggal kena tembak-tembak ini. Alhamdulillah saya merasakan bagaimana pahit getirnya waktu dijajah ini. Makanya saya tidak sampai hati. Dan saya syukur semua sedekah rumah syukur, bukan benda rumah, komplit mulai pendasi, komplit. Saya persembahkan kepada bangsa kita. Tidak pandang agama, apa agama Hindu, agama Kristen, agama Buddha, semua Protestan, semua yang membutuhkan layan betul saya persembahkan. Ya, tidak agama Islam, no. Ini bahwa saya merasakan pahit getirnya dijajah. Makanya yang saya gembar betul-betul cinta tanah air, cinta tanah air terus, dan syukur cinta tanah air, syukur. Jadi cintanya tanah air ini dibuktikan oleh syukur itu.
Jadi bukan cinta buta, bukan cinta kotor, ya. Ini semua apa? Semua hal termasuk hal bagi Ahmad Sanusi Abu. Itu juga orang dari ulama-ulama dari Jawa Tengah semua itu. Waliullah Sanusi ini saudara misan dengan Kiai Ahmad Jamrozi, saudara misan. Juga dulu mendirikan pesantren di Kauman, banyak ya. Dan saya jadikan tempat saya itu jadi Taman Torekot Sidikiyah. Jadi Taman Torekot Sidikiyah siji ada di Kadun, Kauman Jawa. Nomor 2 yang akan saya tahu di Siak Indragiri Sumatera, itu yang Taman Torekot Sidikiyah. Dan tanah aset itu yang ada di mana itu di Irian. Ini belum secara nyata untuk apa. Ada punya aset beberapa hektar di sana di Papua. Ini belum ada rencana apa saja. Ada 9 hektar. Dan aset Sidikiyah yang ada di Rembang pas laut 6 hektar 300. Setelah ini di Rembang masih ada 4 hektar dibuat. Semua untuk umat, bukan untuk saya. Saya tidak beruntuk tanah dengan indah. Semuanya itu untuk umat, untuk melestarikan Sidikiyah yang sudah punah 1000 tahun, kemudian saya hidupkan lagi. Inilah perjuangan saya. Jadi saya ini walaupun usia 96 tahun usia saya ini 96 tahun, tapi sisa umur terus saya isi cinta tanah air, saya isi syukur dan hidup seperti itu. Semuanya saya ajak naik satu kapal la ilaha illallah supaya semua sahabat. Saya tidak ingin selamat ini juga bareng-bareng. Jadi yang mau numpak kapal la ilaha illallah, numpak kapal hakikat tauhid, ya. Insya Allah semua dunia akhirat. Kalau tidak kapal numpak itu tidak. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Hanya itulah yang saya sampaikan dalam mau izah kholbah ya Ahmad Sanusi. Syukur karena kiai-kiai ini adalah tetesan sinar dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi ta'ala umuri dunya wa din.
Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikal salam fa aina rabbana bisalam wa atrina jannata darussalam tabarak rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma astaqim amal Allahumma astaqim Allahumma astaqim alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.